Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirmayeni, mahasiswa UNRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dengan ELKPD berbasis Sosio-Scientific Issue atau SSI pada pembelajaran kimia. Makalah yang saya buat ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari pembuatan makalah ini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 21 telah merubah pola hidup masyarakat di seluruh bidang, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk membuat perubahan, namun pendidikan juga harus berkembang mengikuti perubahan. Pendidikan yang diberikan di sekolah sekarang harus dirancang mampu menghadapi perubahan abad 21. Oleh sebab itu, pada tahun 2013, pemerintah merancang pembaharuan kurikulum di bidang pendidikan. Secara umum, kurikulumnya dikenal dengan kurikulum 2013. Salah satu tujuan kurikulum 2013 adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa melalui proses pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis merupakan suatu keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada dalam menentukan informasi yang dapat dipercaya sehingga bisa digunakan dalam menarik kesimpulan secara valid. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, maka perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran melalui suatu bahan ajar yang berbasis sosio-scientific issue, di mana diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensi yang akan dicapai secara optimal. Pada dasarnya, perlu adanya LKPD yang terintegrasi sosio-scientific issue agar mampu membackup dan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam orientasi kebutuhan abad 21 khususnya pada materi kimia. Berikut metodologi dalam pembuatan makalah ini adalah literatur review atau studi perpustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian yang terdapat di Google Cendekia. Setiap jurnal dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup: yang pertama, rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 10 tahun. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, subjeknya peserta didik dan guru. Yang keempat, berupa artikel yang telah dipublikasi dan terindeks serta tersedia full text. Dan yang kelima, tema jurnal yaitu analisis kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan pendekatan SSI pada pembelajaran kimia. Baik, kita masuk kepada hasil dan pembahasan pendekatan SSI. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai hasil dan pembahasan yang terdiri dari pendekatan SSI dan review jurnal. Nah, pendekatan SSI, Sosio-Scientific Issue, didefinisikan sebagai isu kontroversial yang terjadi dalam masyarakat, sosial, dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan sains. Sosio-Scientific Issue mewakili masalah sosial yang secara konseptual terkait dengan sains dalam dimensi sosial. Sosio-scientific issue idealnya harus menyajikan masalah yang relevan, menggunakan topik sains dengan masalah sosial, mengintegrasikan komponen etika implisit dan atau eksplisit, menekankan pembentukan karakter. Aspek SSI secara efektif di kelas yaitu kurikulum pembelajaran harus dipusatkan pada masalah sosio-sains. Keberhasilan implementasi SSI juga bergantung kepada guru, lingkungan kelas harus kolaboratif. Pada pembuatan makalah ini ada 5 jurnal yang saya review.
Yang pertama yaitu berdasarkan penelitian Herlanti pada tahun 2023, di mana menurutnya melalui ELKPD berbasis pendekatan sosio-saintifik isu, peserta didik dibimbing untuk mengorganisir segala pengetahuan yang telah mereka miliki serta kondisi yang ada di kehidupan untuk memecah sebuah permasalahan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu penelitian Nazilah pada tahun 2019, bahwa menurut Nazilah, ELKPD yang dimodifikasi menjadi berbentuk elektronik kapabilitas untuk siswa agar mampu belajar dengan mandiri serta mampu meningkatkan komunikasi yang efisien antara guru dengan siswa. Jurnal yang ketiga yang diteliti oleh Yunisa dan kawan-kawan pada 2019 menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan isu sosial saintifik isu memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan review jurnal yang keempat berdasarkan penelitian Intan Maharani pada tahun 2019 disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keterampilan berpikir kritis dan scientific explanation siswa yang menerapkan model pembelajaran inquiry berkonteks SSI dengan siswa yang menerapkan model pembelajaran verifikasi. Dan jurnal yang kelima yang saya review yaitu yang diteliti oleh Rahayu pada tahun 2016, di mana pada jurnal ini materi yang diterapkan yaitu materi kelarutan untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik adalah menggunakan senyawa fluorin dalam pasta gigi, senyawa fluorin dalam air mineral, penggunaan glukosamin untuk menurunkan asam urat. Sekianlah review jurnal yang sudah saya lakukan pada pembuatan makalah ini. Kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam literatur review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan SSI dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Inovasi penggunaan ELKPD digunakan untuk menarik motivasi belajar siswa guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penggunaan ELKPD dirasa efektif jika digunakan dalam pembelajaran daring. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.